Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih. Kembali lagi di channel saya Juhaida Mistar. Oke. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengajukan judul. Nah, dari kemarin itu video saya kiat-kiat untuk menjawab pertanyaan dalam seminar ya. Tapi itu kurang jelas ya, katanya kurang jelas. Jadi untuk itu saya kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana caranya supaya judul kalian itu diterima sama dosen. Nah, supaya untuk mengajukan judul nggak payah lama-lama lagi, langsung ajukan judul langsung diterima. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan sama kalian. Yang pertama, untuk mengajukan judul itu bawalah 3 judul atau judul-judul yang sudah kalian kuasai. Nah, yang pertama itu kalian harus tahu masalahnya terlebih dahulu. Masalahnya kenapa kalian harus mengambil judul itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama saya ulangi sekali lagi, harus mengetahui kenapa kalian mengambil judul itu. Nah, itu nanti dibubuhkan pada latar belakang. Nah, seperti ini ya. Ini ada contoh anak mahasiswa pendidikan olahraga mau mengajukan judul. Nah, ini mau mengajukan judul. Nah, jadi dia membawa yang pertama sudah ada covernya nih, sudah ada covernya, bahwasannya tuh udah ada judulnya, udah ada namanya, udah ada NIM-nya. Dah, terus yang kedua untuk mengajukan judul, ini adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini kalian juga sudah paham. Misal, ngambillah judul seperti ini, nanti ditanyakan sama dosen pembimbingnya, kenapa kamu mengambil judul ini? Apa alasannya? Nanti kalian jelaskan dengan memang keyakinan, memang dengan mantap, dengan kalian menguasai kenapa kalian ambil judul itu, dan insya Allah nanti ada masukan-masukan dari dosen. Nah, kalian itu harus bagaimana. Tapi kalau misalnya kalian ngajukan judul aja nih cuma 3 biji, terus latar belakangnya nggak ada, terus ditanya latar belakangnya apa, terus kalian nggak bisa jawab, mohon maaf lahir dan batin, silakan pulang dulu, tolong dipelajari di proposal skripsi kalian ini ya. Jadi supaya untuk menghemat waktu, karena mahasiswa itu bukan hanya 30 atau 40 ya, rame apalagi dari tahun 2014 sampai dengan 2020 ini ya, sekarang ini ya, itu banyak mahasiswa yang bakalan bimbingan. Nah, itu mohon sangat diperhatikan ketika bawa judul, harus ada latar belakangnya ya, kenapa mengambil masalah ini ya. Jadi sehingga dosen juga bisa mengarahkan masukan-masukan yang lainnya. Itu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai bawa judul aja tapi tanya latar belakang tidak tahu. Nah, itu silakan pakai sepatu, pakai tas, silakan keluar dari ruangan, tolong dipelajari lagi. Nah, itu akan menghabiskan waktu ya. Jadi kita mau menghemat waktu ya. Dan ketika sudah konsul yang pertama, setelah sudah tahu latar belakangnya, setelah mendapatkan masukan dari dosen ya, misalnya dosen mengarahkan untuk membuat rumusan masalah, tujuan masalah ya, terus manfaat masalah, terus apalagi kita tengok dari judulnya ini, apakah dia kena ke hipotesisnya atau kena ke pertanyaan penelitian. Nah, apakah dia itu mengarah ke kualitatif atau kuantitatif ya, deskripsi ya, atau ke eksperimen ya, atau ke pengembangan ya, dulu pengembangan. Nah, itu nanti diarahkan. Nah, sehingga kalian akan mempermudah proses kalian dalam penyusunan. Misalnya dosen pembimbing sudah bilang, oh ini judul kamu sudah bagus, tinggal tambahin ini. Nah, itu kalian selamat ya. Oke, bimbingan itu juga bisa lewat jumpa ya, dengan mematuhi protokol kesehatan, juga bisa melalui Zoom ya. Jadi kalian, Bu, kapan kami bisa bimbingan, Bu? Zoomnya biar saya buat, atau Bu, kapan bisa kami bimbingan, Bu? Ini judul saya, Bu, masalahnya gini. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kasih nampak judul ya 3 biji, terus masalah latar belakangnya nggak ada. Nah, itu assalam ya. Dibaca pun kadang enggak ya. Jadi kalian harus apalagi anak-anak semester terakhir nih, anak-anak semester 9, 10, 11. Nah, itu harus gencar-gencar tuh cari dosennya. Jangan malas menghubungi dosennya. Jangan malas datang ke kampus. Jangan pula dosennya udah di kampus, kalian tanya, Pak, Bu, di mana? Kayak gitu. Padahal kalian sendiri belum ke kampus. Misalnya kami jawab, kami di prodi. Terus kalian di mana? Di rumah belum mandi. Mantap. Nah, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan sopan santunnya dalam berkomunikasi ya. Cukup sekian, terima kasih, mohon dipelajari. Inilah cara-cara untuk mengajukan judul ya.
Oke, ada beberapa hal lagi yang juga harus ditambah, yaitu judul proposal skripsi yang kalian ingin ajukan itu harus dideteksi dulu di Google ya. Nah, itu harus dilihat apakah sama dengan punya orang lain. Sama boleh jadi referensi tapi tidak menjiplak atau plagiat ya. Itu harus memiliki inovasi-inovasi yang berbeda daripada orang-orang lain ya. Oke, itu saja. Terima kasih.